Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Kang Pranata Official. Hari ini kita kedatangan seorang ahli, seorang pakar, juga seorang yang hebat. Beliau sekarang menjabat sebagai staf khusus Menteri Dasmen bidang transformasi digital dan kecerdasan buatan. Banyak orang bertanya dengan statement Bapak Menteri dan juga beberapa ahli mengatakan bahwa kita akan memulai AI atau coding, ajaran coding mulai pada pendidikan dasar. Statement ini menimbulkan beberapa pertanyaan dari masyarakat, khususnya para pemerhati pendidikan dan orang tua yang anaknya bersekolah di pendidikan dasar. Selamat berjumpa kembali dalam Kang Perantau Official. Saya perkenalkan beliau, Bapak Dr. Muhammad Muklas Rowi, SF, SHMM. Beliau adalah pria kelahiran Garut pada tahun 1972. Beliau merupakan lulusan dari pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut, kemudian melanjutkan pendidikan ke Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998, dan beliau juga meraih gelar Magister Manajemen dari STIE IBMT Surabaya pada tahun 2019 dan memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Beliau memulai karir di organisasi pelajar Muhammadiyah sejak sekolah, juga kemudian menjadi wakil bendahara Majelis Balitbang PP Muhammadiyah. Sekarang beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Jaminan Kredit Indonesia, Jamkrido. Beliau juga merupakan Ketua Umum Federasi Karate Tradisional Karate Indonesia, sekaligus sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Karate Tradisional Internasional. Apa kabar, Pak Muklas? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Pranata. Waalaikumsalam. Senang sekali berjumpa dengan Pak Muklas nih. Eh, kita akan membahas masalah pembelajaran AI atau pembelajaran coding, ya, yang sekarang ini lagi banyak dibicarakan oleh para kalangan, khususnya para orang tua. Kira-kira Pak Muklas ini kan salah satu anggota FGD dari pembelajaran eh, coding dan AI, ya. Mengapa Pak FGD itu diadakan? Terima kasih Pak Pranata. Saya sedikit ingin meluruskan atau mungkin menyampaikan terkait dengan istilah FGD ya. Jadi selama ini kita terlalu familiar dengan itu, tapi karena Pak Menteri kemarin meminta kepada kita agar kita bangga dengan bahasa Indonesia, maka Oh, FGD kita ganti menjadi sekarang bahasanya kita menggunakan DKT, diskusi kelompok terkumpul. Masya Allah. Saya sudah menyampaikan ke teman-teman di daerah juga, mereka Ya, agak sedikit terkejut. Tetapi ini ya. sebuah bagian daripada kecintaan kita terhadap bahasa dan bangga menjadi orang Indonesia. Jadi kita gunakan FGD menjadi DKT, Pak. Diskusi kelompok terkumpul. Ya, Diskusi kelompok terpumpun. ya. Nah, ini sekaligus juga memberikan informasi kepada pemirsa KPO bahwa kita harus mencintai bahasa Indonesia. Kita jangan jangan berada di lingkungan luar, padahal di kita ada bahasa tersendiri. Diskusi kelompok terpumpun. Terima Dan kasih. sudah digunakan di seluruh kementerian, terutama Dikdasmen ya. Dan saya juga Baik. ingin menjelaskan juga ke Pak Pranata yang terkait dengan nomenklatur atau istilah yang kita gunakan, dan ini kita adaptasikan dengan KBBI. Yang Ya. pertama, coding itu pakai K sekarang. Terus Coding pakai K, bukan pakai K, pakai C. bukan C, bukan coding, tapi coding. Yang Coding. kedua Baik. tentang AI. AI itu kita menggunakan istilah, dan ini sudah baku, yaitu uh, kecerdasan artifisial, bukan kecerdasan buatan, bukan artificial intelligence, tapi
Kecerdasan. kecerdasan artifisial. Baik. Artifisial, yaitu. Ini mungkin perlu kita sampaikan supaya nanti ketika kita menggunakan istilah itu, dan SK saya juga baru dirubah, yang awalnya transformasi digital dan AI menjadi transformasi digital dan kecerdasan artifisial. Ya. Staf khusus Menteri Bidang Kecerdasan Artifisial. Ya, Artifisial ya? Ya. ya, ya. Terima kasih. Baik, Terima kasih. pertanyaan terkait dengan DKT tadi. Hmm. Yang pertama saya perlu menyampaikan bahwa ketika Pak Gibran, Pak Wapres, termasuk Pak Prabowo menyampaikan bahwa kita perlu mengakselerasi pembelajaran coding, itu sebenarnya membuat kita itu harus benar-benar berpacu ya, berpacu. Dan ketika saya diminta untuk membantu itu, saya langsung mempercepat dan kita mengadakan DKT ini. Kenapa DKT ini penting? Karena terus terang ya, bahwa kita juga ingin yang pertama bahwa untuk kita mendapatkan masukan ya dari berbagai stakeholder, dari mulai komunitas, pendidikan, kemudian dari sekolah ya, kemudian dari guru, praktisi teknologi, pengembang kurikulum ya, terkait dengan pembelajaran ini ya, karena memang ini juga ingin kita ketahui secara implementatif. Dan saya mendapatkan gambaran ya, ternyata memang hampir berbagai sekolah itu sudah mengadakan mapel ini. Ada yang dalam bentuk ekstrakurikuler, ada yang mata pelajaran pilihan. Walaupun memang kita juga belum mengatur ya. Tetapi kenapa misalnya ini menjadi bagian penting ya. Ya. Saya sebagai staf khusus Menteri Pendidikan yang memang membidangi ini, melihat bahwa tantangan abad ke-21 bukan lagi soal bisa atau tidaknya siswa menggunakan teknologi, tetapi sejauh mana mereka bisa menciptakan teknologi itu sendiri. Betul. Nah, coding dan AI itu adalah literasi digital, literasi masa depan. Gitu. Jadi melalui DKT ini kita ingin dapat membahas dan merumuskan solusi untuk memastikan yang Pak Menteri selalu katakan bahwa untuk mencapai pembelajaran bermutu untuk seluruh seluruh komponen pendidikan, jadi pendidikan bermutu untuk semua istilah beliau itu, maka kita harus memastikan pembelajaran adaptif dan bermakna di seluruh satuan pendidikan. Nah, coding ini adalah fokusnya adalah untuk computational thinking dan literasi digital, terutama untuk sekolah dasar. Jadi sekolah dasar itu parameternya adalah satu computational thinking dan literasi digital, nanti kita jelaskan. Kemudian untuk anak sekolah menengah, atas, dan SMK itu ditambah analisis data dan algoritma pemrograman. Ya. Jadi fokus utama pada pendidikan dasar itu belum sampai pada algoritma ya, belum ya? Belum. Tapi pengenalan. Baru pengenalan. Baik. Itu nanti Pak Dr. Muklas itu dimasukkan ke dalam kurikulum apa sebagai mata pelajaran sendiri atau sebagai integrated ke dalam mata pelajaran matematik atau apa? Ya. Jadi memang pertanyaan ini menarik. Kita itu kan dalam posisi sekarang itu bagaimana menyiapkan pembelajaran ini siap ya. Memang statement dari Pak Menteri bahwa bisa dua, bisa ekstrakurikuler karena di lapangan juga itu terjadi, bisa juga materi pilihan, ya, mata pelajaran pilihan, ya. Itu untuk SD, ya. Jadi kita sedang menyiapkan desainnya. Nah, kalau saya lihat di lapangan memang rata-rata mereka itu dalam dua, ekstrakurikuler dan mata pelajaran pilihan. Karena kalau ini menjadi mata pelajaran wajib, banyak hal yang harus kita siapkan, Pak. Seperti itu. Nah, dalam konteks SMA, SMP, SMA sebetulnya
Mapel ini kan sudah ada terintegrasi di informatika. Ya, kan informatika sudah menjadi pembelajaran, ada yang wajib, ada yang juga pilihan setahu saya itu. Betul. Betul kan? Nah, Betul. maka bagaimana agar pembelajaran informatika kan sudah di dalamnya adalah coding, pemrograman ya. Walaupun sebetulnya seringkali ketika ada pernyataan bahwa kenapa sih kita harus mengajarin pemrograman, padahal untuk literasi dasar aja kita masih, mohon maaf ya, masih rendah kan begitu ya Pak ya? Betul. Jadi coding itu bukan semata pemrograman, tetapi ini bagaimana yang tadi membangun logika berpikir. Maka di beberapa daerah sudah diajarkan di PAUD. Di PAUD sudah diajarkan itu tentang itu. Ya. Karena kan sebetulnya belajar coding itu kan belajar mereka itu mengerti tentang pola. Membedakan warna, ya kan, membedakan besar dan kecil kan begitu ya Pak, membesarkan mana balok yang kuat mana yang tidak kan gitu ya. Sebetulnya kan itu logika yang dibangun itu Pak. Betul. Ya. Seperti Dr. Muklas, ini ada satu kekhawatiran ya tumbuh di masyarakat karena bahasa yang digunakan, literasi masyarakat sendiri kan belum sempurna dalam hal ini. Contohnya coding dan pemrograman itu seolah-olah itu adalah sesuatu yang rumit, yang boleh jadi orang berpandangan ini jangan diajarkan dulu di SD apalagi PAUD. Tetapi sebenarnya kan tidak serumit itu ya Pak ya Pak ya. Tidak Pak, tidak serumit ini. Malah sebetulnya kalau kita lihat di yang terjadi di lapangan, bahwa pembelajaran coding itu tidak semata kemudian menggunakan pemrograman. Betul. Ada yang sifatnya memang menggunakan apa yang disebut dengan internet based coding. Semuanya menggunakan internet karena itu kan harus harus terhubung dengan server ya. Betul. Ada interkoneksi ya. Lalu juga ada yang namanya plug. Kalau plug itu memang pembelajaran pemrograman pakai Python, pakai Stretch yang dasar, itu yang menggunakan alat, bisa komputer, bisa smartphone. Nah, ada yang namanya unplug. Nah, unplug ini itu digunakan tanpa menggunakan dua alat tadi, tidak perlu internet, tidak perlu alat, tetapi tidak perlu HP. Tidak HP. Ini kan bisa dengan alat-alat edukasi, misalnya menggunakan balok, itu kan. Kemudian mereka bisa membedakan daun satu dengan daun yang lain, seperti itu. Yang paling penting sebetulnya, ini kan mengasah kemampuan berpikir logis dan sistematis. Itu yang paling penting. Yang pada akhirnya nanti meningkatkan kemampuan berhitung dan pemecahan masalah. Ini yang paling penting. Jadi anak dari awal itu sudah bisa kemudian menganalisis, mengenali pola, kemudian nanti akhirnya dia bisa kemudian memutuskan menyelesaikan persoalan dan juga memutuskan itu loh. Itu yang paling penting. Betul. Jadi sebenarnya masyarakat khususnya orang tua yang menyekolahkan anaknya ke mana, ke PAUD, ke pendidikan dasar, SMA maupun SMK tidak usah khawatir dengan istilah coding dan artificial intelligence ini ya. Karena itu kan sesuatu yang memang dibangun untuk membuat anak-anak berpikir logis. Betul. Ya, dan itu tidak selalu harus menggunakan HP atau menggunakan alat-alat elektronik, komputer dan sebagainya. Karena Dr. Muklas tadi memberikan gambaran dengan membandingkan balok menyusun daun, ya, sesuai dengan usia, sesuai dengan perkembangan psikologi anak tentunya, ya, itu adalah bagian dari pembelajaran coding. Bukan begitu ya, Pak ya? Ya. Kemudian nanti misalnya bisa penggunaan gawe, misalnya dengan fokus kepada edutainment, pengembangan keterampilan, bukan hanya sekedar hiburan. Jadi sebetulnya memang anak dari awal itu memang dilatih untuk berpikir logis, ya, sistematis, kan begitu ya Pak ya? Ya kalau di Jepang kan sudah dimulai diajaran tentang disiplin. Kemudian kalau dia ada dimanapun dia sudah memulai misalnya. Mungkin di negara yang lain itu
anti tidak menjadi budaya, tapi ketika orang Jepang itu kan di negaranya sudah diajarin tentang itu, ketika masuk ke negara yang lain dia akan tetap memegang tradisi itu kan, culture itu Memegang kan, teguh kebiasaan itu ya. jadi kebiasaan kan itu, seperti itu. Pak Dr. Muklas, Ya, kira-kira kalau dibilang rujukan, contoh selain tadi hmm, Jepang, contoh negara mana yang menjadi bahan perbandingan yang digunakan oleh kita bahwa oke. pembelajaran coding dan artificial intelligence ini mulai diajarkan sejak dini. Ya, Kira, jadi sebetulnya ya. ada 3 negara, walaupun ada berbagai negara. Yang saya Hmm. lihat misalnya Cina, India, Singapura. Walaupun yang ada Hmm. kemiripan, ada Uruguay, ada Yunani. Tetapi Oh. ini yang paling penting, yang dekat itu kan Cina, India, dan Singapura gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. kalau kita lihat misalnya di Cina, itu pembelajaran coding itu sudah dimulai di tahun 2017, Pak. Ya, Oh, udah 8 udah tahun udah yang udah lalu. udah lebih 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 awal dia, lebih awal Hmm. di Cina itu. Betul. Betul. Kemudian di India Hmm. itu sudah di 2019. Baik, Jadi baik. kan ini kan menarik ya. Mereka kan kemudian membuat inisiatif misalnya apa yang disebut di Singapura itu ya, misalnya dengan National AI Strategi di 2019. Hmm. Ya, itu Hmm. untuk mengakselerasi pembelajaran ini. Di Betul. Thailand, kalau di Thailand itu udah perintah raja agar ini harus dilaksanakan. Nah sekarang Hmm. alhamdulillah Pak Prabowo, kemudian Pak Gibran sudah meminta agar pembelajaran STEM itu memang didorong. Ya salah satunya adalah coding ini, gitu Pak. Hmm. Jadi tidak heran Cina dan India itu ya merupakan tokoh di bidang IT Betul. baru-baru ini ya, karena Ya, memang pendidikan pendidikan coding dan artificial intelligence juga sudah mereka terapkan sejak dini ya. betul. Ya. Kembali ke masalah penggunaan instrumen, Pak Dr. Muklas. Hmm. Eh, saya baca di media bahwa penggunaan gadget di Amerika itu baru bisa diperkenankan bagi anak usia 12 sampai 14 tahun. Sedangkan penggunaan medsos itu di Amerika baru diizinkan pada anak usia 14 tahun. Hmm. Ah, bagaimana nih kebijakan di kita? Jadi menyangkut regulasi di Amerika ya, bagi anak berusia 12 sampai 14 tahun ke atas ya baru boleh Ya, kan ya. ya, Kan sedangkan untuk penggunaan medsos itu hanya diperbolehkan bagi anak berusia 14 tahun ya. Ya. betul, betul. Lalu ada pertanyaan, Nah, apakah pembelajaran coding dan AI malah kontraproduktif dengan negara maju begitu Pak ya? iya, ya, kira-kira Kan, seperti kan itu. begitulah kira-kira kan. Iya, iya. Ini pertanyaan yang menarik menurut saya, tapi Nah, perlu dipahami bahwa kebijakan penggunaan gadget dan media hmm, sosial di negara maju itu kan seperti Amerika itu lebih fokus pada pengendalian konsumsi teknologi, bukan pada pengajaran literasi digital atau pemrograman. Ya kan? betul. Ini Ya, kuncinya ya. ini kuncinya. Makanya sekarang kan mulai apa yang disebut dengan brain rot. Ya, pernah mungkin istilah itu ya. Ya, Eh, Kehancuran otak gara-gara kita itu terlalu banyak mengkonsumsi gawe, dan betul. kemudian konten yang kita dapatkan tuh konten yang tidak baik, dan bahasa gaulnya itu ecek-ecek gitu loh ya. Kalau bahasanya gaya-gayanya itu rabis itu. Rabis. Sampah ya. Ya, ya, Tetapi pembelajaran coding dan AI ini tidak mengarah dengan tidak identik dengan penggunaan gadget. betul, betul. Tidak identik Gadget dengan itu sebagai alat saja, Pak. salah satu alat kan gitu Alat. kan. Ya. Ya. Ini ini menarik nih. Dan saya perlu jelaskan lagi ya, Pak ya. Iya gimana? Kan terkait tadi ya, Hmm. sebetulnya regulasi yang terjadi di Amerika itu kan terkait gadget dan media sosial itu adalah melindungi anak dari konten negatif dan adiksi teknologi. Iya, Indonesia iya. juga harus menerapkan pengawasan serupa agar teknologi digunakan secara bijak kan. Makanya kan tadi fokus kita itu di samping compositional thinking ada yang Hmm. namanya literasi digital. Ya. Malah sebetulnya kalau kita mulai pendekatan
menggunakan 4C yang sekarang dikembangkan, itu ada tambahan di kita itu 2C, yaitu Apa itu? citizenship dan karakter. Jadi Citizenship dan citizenship dan karakter. karakter ini menjadi satu bagian. Yang pertama memang kita kan pembelajaran itu kan untuk menyiapkan untuk melatih anak untuk critical thinking. Betul. Kemudian ada kolaborasi, Ya, ada ada kreativitas, komunikasi. ya, Ya, dan communication skill kan itu. betul, betul. Nah, Betul. maka perlu ditambah lagi apa yang disebut dengan 2C, yaitu citizenship dan Ya, karakter. karakter khusus yang berkaitan dengan karakter bangsa Indonesia kan gitu ya. Betul, betul. Wah, keren ini. Kalau kita diskusi banyak dengan Dokter Muklas ini nggak akan cukup, mungkin panjang sekali ini. Tetapi kita khusus hari ini membahas tentang apa namanya coding dan pembelajaran artificial untuk sekolah dasar. Saya kira cukup sekian dulu. Tetapi intinya para pemirsa bahwa coding dan artificial intelligence ini Ya. adalah pembelajaran yang untuk meningkatkan logical thinking, ya, dan lain sebagainya, berpikir kreatif, aktif, ya, dengan menggunakan berbagai macam media, tidak hanya dengan alat-alat elektronik ataupun dengan gadget. Pemirsa, demikianlah kita hari ini bersama Dr. Muhammad Muklas Rowi yang memberikan inspirasi, informasi kepada kita semua. Kami akan kembali dalam waktu dan kesempatan lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kita bisa tetap berkomunikasi, bersilaturahmi dengan Anda semua. Pak Muklas, selagi terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.